Halo, welcome back to my channel. Di video kali ini gue akan membahas mengenai salah jurusan kuliah. Bisa dibilang fenomena salah jurusan kuliah banyak dialami oleh teman-teman mahasiswa yang disebabkan oleh beberapa alasan atau beberapa sebab. Nah, kayak misalnya gak keterima di jurusan yang dia pilih, jadi akhirnya milih jurusan lain yang gak terlalu sesuai dengan minatnya. Atau bisa juga karena kurangnya riset saat milih jurusan kuliah, jadi kurang tahu nih sebenarnya jurusan ini sesuai atau enggak. Dan bisa juga karena nggak tahu minat dan potensinya nih ke bidang apa, jadi akhirnya salah pilih jurusan kuliah. Nah, kalau udah salah pilih jurusan kuliah, biasanya kan jalaninnya nih udah setengah hati, males-malesan, nggak ada motivasi, dan juga jarang masuk kuliah biasanya. Buat lo yang merasa salah jurusan kuliah, lo berada di video yang tepat. Tonton video ini sampai habis, karena di sini gue akan kasih saran gimana sih caranya menyikapi dan apa yang harus lo lakukan ketika lo salah jurusan kuliah. Yuk simak. Jadi video kali ini masih ada kaitannya dengan video gue yang sebelumnya ya. Di video yang sebelumnya gue kan ngasih saran ataupun tips cara memilih jurusan kuliah. Jadi buat teman-teman yang belum nonton, boleh ditonton dulu supaya teman-teman yang mau kuliah tahu nih cara memilih jurusan kuliah yang tepat. Buat lo yang merasa salah jurusan kuliah, mungkin lo ada keinginan buat pindah ke jurusan yang lo inginkan dengan harapan lo bisa lebih rajin kuliahnya, lebih rajin belajarnya, dan juga motivasi lo dalam menjalani kuliah nih lebih tinggi lagi dibanding di jurusan yang sekarang. Ya kalau lo punya pandangan kayak gitu boleh-boleh aja sih, tapi coba deh lo pikirin lagi, apakah dengan lo pindah jurusan nih bisa lebih baik lagi? Tapi gimana kalau lu udah mutusin buat pindah jurusan dan nyatanya lu masih nggak nyaman dengan jurusannya, lu masih nggak bisa ngikutin perkuliahannya? Kan sayang banget lu udah mutusin pindah tapi nyatanya sama aja kayak di jurusan yang sebelumnya. Jadi sebelum lu mutusin untuk pindah jurusan, kalau bisa lu pikirin lagi tuh mateng-mateng, kira-kira ini keputusannya udah tepat atau belum ya. Lalu apa sih yang bisa gue bagi untuk lu menyikapi atau apa sih yang harus lu lakuin ketika lu salah jurusan? Jadi ada 3 hal yang bisa lu lakuin ketika lu salah jurusan. Coba deh lu gali lagi lebih dalam jurusan yang lagi lu pelajari sekarang, karena ada kemungkinan lu bakal nemuin hal-hal yang bisa membuat lu tertarik. Nah, kalau lu udah tertarik, berarti lu udah menemukan potensi nih. Nah, dengan potensi ini lu bisa kembangin lagi tuh. Dan bisa jadi potensi ini akan menunjang untuk karir lu ke depannya. Jadi salah jurusan nih nggak berarti salah masa depan. Jadi banyak tuh yang bisa lu gali lagi dari jurusan lu yang sekarang. Poin yang kedua ini masih berhubungan dengan poin yang pertama. Coba deh lu lebih terbuka lagi dengan beberapa opsi. Salah satunya dengan nggak pindah jurusan. Karena pindah jurusan ini bisa dibilang salah satu penentu untuk kehidupan lu ke depannya. Jadi perlu banyak nih pertimbangan yang lu lakukan sebelum lu benar-benar mutusin untuk pindah jurusan. Dan lu coba deh buat netralisir pikiran lu bahwa lu berada di tempat yang salah. Karena kalau lu mikir lu di tempat yang salah, jadi lu tuh gak terbuka, lu gak bisa nerima apapun. Nah, dengan keterbukaan ini lu tuh mulai bisa menerima, lu bisa belajar lagi bahwa ternyata di jurusan ini tuh masih banyak potensi yang bisa lu gali lagi. Dan lu juga harus pikirin berapa banyak waktu, tenaga, dan juga biaya yang harus dikeluarin lagi kalau lu mau pindah jurusan. Kalau lu masih di semester awal dan belum terlalu jauh di perkuliahan, mungkin boleh-boleh aja lu buat pindah. Tapi kalau lu udah di tengah jalan dan lu masih ragu nih mau lanjut atau enggak di jurusan lu, kalau lu nggak punya alasan yang kuat, kalau bisa lu jangan pindah jurusan kuliah. Lu coba untuk gali lagi jurusan lu ini, karena lu pasti bakal menemukan potensi di jurusan yang lu lagi pelajari. Tapi lu harus lebih terbuka lagi. Jangan lu selalu punya stigma bahwa lu berada di jurusan yang salah. Jadi lu gak akan bisa berkembang karena lu selalu memposisikan bahwa lu ada di jurusan yang salah.
Hal ketiga yang bisa lo lakuin adalah lo memperbanyak soft skill lo. Kalau lo punya banyak soft skill, artinya lo punya banyak pengalaman juga. Nah, untuk ningkatin soft skill ini, lo bisa ikutan tuh seminar atau workshop, dan lo bisa juga ikutan UKM atau organisasi yang ada di kampus lo. Dan lo pilih UKM atau organisasi yang sesuai dengan minat lo. Misalnya lo ada minat di bidang penelitian dan juga pengembangan nih, ya lu pilih UKM yang berhubungan dengan litbang. Atau lu punya minat ke kegiatan alam bebas, lu bisa ikutan mahasiswa pecinta alam. Atau lu punya minat nih buat belajar bela negara, nah lu bisa ikutan tuh resimen mahasiswa atau menwa. Dan di UKM ini banyak banget sebenarnya pelajaran yang bisa lu dapetin di luar kelas kuliah. Kayak misalnya lu belajar teamwork, terus lu belajar untuk menghargai pendapat orang, lu belajar untuk berpendapat juga, dan lu belajar untuk di bawah tekanan deadline juga di organisasi lu. Jadi lu secara nggak langsung belajar juga manajemen waktu, dimana lu harus bagi waktu antara kuliah dan juga organisasi lu. Ya pokoknya banyak banget sih yang bisa lu dapetin dari lu berkegiatan di organisasi ataupun UKM. Jadi 3 hal itu bisa lu lakuin ketika lu merasa salah jurusan. Karena salah jurusan bukan berarti salah masa depan. Kan lu pernah dengar juga nih istilahnya banyak jalan menuju Roma. Nah, bisa jadi dengan jurusan yang lu pilih sekarang itu bisa menjadi batu loncatan untuk lu ke titik yang lu inginkan. Karena kan nggak menutup kemungkinan nih banyak jalan. Walaupun lu salah jurusan, tapi lu pernah ngikutin organisasi ataupun UKM yang ternyata ini tuh bisa membantu lu ke satu titik yang lu inginkan. Itu tuh ada kemungkinannya. Jadi tetap semangat untuk teman-teman yang lagi menjalani perkuliahannya, dan semangat nih buat mahasiswa akhir yang lagi ngelanjutin skripsi ataupun tugas akhirnya. Semoga bisa cepat selesai dan lanjut sidang serta segera wisuda. Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang merasa salah jurusan dan udah nggak bingung lagi nih jadi harus ngapain ketika salah jurusan. Oke, sekian dari gue. Thank you for watching.